Mazmur pasal 57 ayat 3-7. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Baca juga Mazmur pasal 20. Hati yang siap bagian ketiga. Saudara-saudara, dalam pembahasan ketiga ini, ungkapan Daud adalah mempercayai keperkasaan Allah. Belas kasih Allah lah yang memberi Daud keyakinan bahwa Allah akan menunjukkan perkenan dan belas kasihan kepada seorang buronan yang sangat sulit kondisinya. Kuasa Allah yang perkasalah yang sekarang meneguhkan keyakinannya bahwa Allah bukan hanya mau tetapi juga mampu untuk bertindak bagi dirinya. Dalam kenyataannya, providensi atau pemeliharaan Allah yang setia dan bijaksanalah yang telah menempatkan Daud dalam posisi yang sekarang ini. Karena inilah sekolah terbaik yang di dalamnya pemuda yang akan menjadi raja ini akan belajar banyak, di mana jaminannya yang sejati terletak pada pengetahuannya tentang Allah. Sementara dalam pelarian, menelusuri panjang dan lebarnya tanah itu, menjumpai musuh dari segala sisi. Hanya Allah yang maha tahu dan maha kuasa yang bisa memastikan perlindungan baginya. Selama tahun-tahun inilah Daud belajar untuk berseru kepada Allah yang maha tinggi, sampai dia mampu berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mazmur pasal 20 ayat 8. Saudara-saudara, keyakinan kepada keperkasaan Allah ini akan sungguh bermanfaat baginya dalam tahun-tahun ketika dia akhirnya duduk di atas takhta Israel. Berbagai bahaya dan keputusan selama menjadi buronan, meskipun mendesak dan segera, secara relatif akan tidak kontroversial dan tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan tekanan-tekanan yang jauh lebih besar dari kedudukannya sebagai raja. Ketika masa depan seluruh bangsa berada di ujung tanduk. Saudara-saudara, ini pola providensi Allah yang bijaksana, yang terkadang mengizinkan kesulitan-kesulitan yang sangat besar untuk menimpa kita, agar kita boleh belajar untuk berdiri tegap dan melihat keselamatan dari Tuhan. Baca Keluaran pasal 14. Saudara-saudara, Daud mempercayai kemuliaan Allah. Daud dalam pelariannya, keadaannya memang sangat sulit. Musuh mengepung, bermaksud melukai dan mencelakai dia, bahkan mengancam jiwanya. Ancaman begitu banyak datang dari segala sisi. Tetapi alih-alih melihat sekeliling dan menjadi putus asa, Daud menengadah. Dia memandang kepada kemuliaan Allah yang ditinggikan dan menjadikan itu pusat pengharapannya. Dengan kata lain, keyakinannya adalah kepada fakta bahwa dahulu dan seterusnya kemuliaan Allah selalu menjadi yang tertinggi. Tidak ada kuasa dalam seluruh alam semesta ini yang bisa menggagalkan segala yang dinyatakan kemuliaan Allah. Karena Daud telah mempersembahkan hidupnya kepada tujuan Allah. Dia mampu untuk diam karena mengetahui bahwa Allah pasti akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Baca Mazmur
pasal 46. Saudara-saudara, bagi setiap murid Kristus perlu bertanya dalam diri sendiri, apakah aku berharap kepada kekuatanku dan kemuliaanku sendiri, ataukah kekuatan dan kemuliaan Allah? Sering seseorang berkata, aku mau mempersembahkan seluruh hidupku dalam ladang Tuhan, tetapi tidak mengerjakan tujuan Tuhan dalam panggilannya. Justru ia mengejar ambisi diri sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan menuntun kita dalam kebenaran. Tekunlah belajar firman Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana melakukan kehendak-Nya dalam panggilan kita. Mari melayani bersama kami, HOR Ministry.